Halo pemirsa Do TV yang kami muliakan, salam sehat, bahagia, sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Saya Wulan akan memandu acara ini bersama narasumber utama Kistia Aji, dan juga sudah hadir di sini Ibu Eli selaku bidan dari Puskesmas Hilir ya Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjut untuk pembahasan kita, boleh dijelaskan terlebih dahulu Ki untuk konsep Batara itu seperti apa? Ya, baik pemirsa yang budiman. Nah, supaya kita makin semangat, sebelumnya mari kita salam Batara dulu ya. Bu Bidan, siap? Kiri dulu. Hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia, sejahtera. Terima kasih. Jadi, Batara atau obat alami Nusantara ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan kita menggunakan metode dan bahan-bahan alami secara holistik. Gitu ya. Nah, holistik artinya menyeluruh. Manusia ini kan kita terdiri dari unsur apa saja? Ada fisik, gitu. Ada pikiran, ada perasaan, jiwa, sampai spirit kita atau roh kita, ya. Itu semua harus dikelola dengan baik. Kalau untuk mengenai konsep holistik, seperti apa untuk penjelasannya? Ya, betul. Jadi nanti ketika kita mengalami masalah kesehatan, entah sakit atau apa, bukan hanya sekedar minum ramuan saja, tapi harus diperbaiki pola hidup kita. Pola hidup itu artinya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Iya. Itu polanya seperti apa? Kalau terlalu banyak kegiatan, kurang istirahat, ya pasti akan sakit lagi, ya. Atau terlalu banyak istirahat, nggak ada kegiatan, ya pasti sakit juga. Harus imbang, ya, antara kegiatan dan istirahat. Pola makan, makanannya yang dimakan itu harus yang bergizi, waktu makannya juga harus yang tepat. Yang utama itu persoalan di negara kita, terutama adalah kurangnya kesadaran waktu makan. Jadi waktu makan itu yang bagus kalau malam itu sebelum jam 7 malam. Setelah jam 7 malam jangan makan berat. Karena apa? Pencernaan sudah mau istirahat. Ya. Ya kalau makan yang tidak berat artinya yang tidak butuh pencernaan yang kerja keras, yang lembut-lembut gitu ya. Tapi kalau tengah malam makannya udah jam 11 malam, makan sate, makan apa gitu ya, yang berat-berat itu nanti tubuh kita jadi gak sehat. Iya, betul. Apalagi habis makan tidur, waduh berbahaya lagi tuh. Itu ya, nah seperti itu holistik ya. Jadi terus pikiran kita juga harus ditata yang baik. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai konsep Batara, yaitu adalah solusi secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang stunting. Kebetulan sudah hadir Ibu Eli ya, selaku bidan dari Puskesmas. Bisa dijelaskan Ibu mungkin pengertian stunting itu kira-kira seperti apa? Kalau untuk saya pengertian stunting itu adalah masalah gizi yang kurang kronis. Jadi penyebabnya itu adalah pemenuhan gizi yang belum terpenuhi. Jadi dalam 1000 HPK sebelum ke ibu hamil itu di dalam kandungannya itu harus ada gizi yang sangat seimbang untuk biar tidak terjadi stunting nanti. HPK itu hari pertama kehidupan. 1000 hari. Jadi kunci supaya tidak stunting itu pertumbuhannya terhambat ya. Kira-kira karena kurang gizi tadi. Jadi 1000 hari pertama itu harus diperhatikan betul. Monggo lanjut. Oke. Berarti kalau untuk stunting itu adalah masalah kurang gizi pada anak ya Ibu. Terutama dari sementara anak dalam kandungan yang sangat tergantung pada gizi ibunya ya. Kalau untuk penyebab stunting itu sendiri kira-kira apa saja? Yang pertama adalah mungkin dari pola hidup sehatnya. Pola hidup sehat itu yang paling utama ya. Itu pemenuhan gizi yang seimbangnya kurang. Terus setelah itu dari ibunya sendiri mungkin untuk pemenuhan gizinya mungkin kurang vitamin atau mungkin kurang mineral, kurang karbohidrat dan lemak, proteinnya mungkin juga kurang. Jadi akan mengakibatkan bayinya nanti bisa stunting seperti itu. Berarti banyak sekali ya Ibu untuk beberapa dari penyebab stunting itu sendiri. Kira-kira kalau untuk Ibu sendiri mungkin ada pengalaman untuk
berbagai anak yang mengalami stunting, mungkin seperti apa untuk gejalanya, atau mungkin ada beberapa faktor yang bisa kita tahu dari ciri-ciri anak tersebut kalau beliaunya terkena stunting. Kalau di stunting itu kan nanti diagnosanya yang pertama pasti mereka akan datang ke posyandu, habis itu diukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, setelah itu lingkar kepala. Jadi nanti diagnosis bila tinggi badan di bawah garis merah min 2 HD, jadi itu adalah nanti disebut dengan stunting, masuk kurva pertumbuhan dari WHO. Jadi ada standar dari Badan Kesehatan Dunia nggih, WHO nggih. Apa standar tinggi badan anak untuk umur setahun, 2 tahun atau apa? Ketika diukur kurang 2, min 2 standar di bawah garis merah itu dari WHO, sedunia sama ukurannya. Kira-kira gitu. Ternyata banyak sekali ya faktor dari penyebab stunting itu sendiri. Kira-kira dari pengalaman Ki Setiaji sendiri mungkin ada, boleh diceritakan bagaimana stunting itu? Oh ya, terima kasih. Pemirsa yang budiman, jadi meskipun saya laki-laki ya, dan stunting itu memang persoalan ibu-ibu nggih, tetapi penyebabnya itu bapak-bapak kebanyakan. Kebetulan kira-kira 15 tahun yang lalu saya bekerja di program namanya PNPM Generasi Sehat Cerdas. Itu di sekitar 15 provinsi. Salah satu tugas utama adalah untuk mencegah stunting. Jadi udah 15 tahun yang lalu saya ikut terlibat dalam program PNPM Generasi Sehat Cerdas. Program itu kemudian berhenti sejak Undang-Undang Desa diberlakukan. Dan moga-moga masih dilanjutkan dengan posyandu ya, mungkin dengan program yang lain. Isu stunting ini memang cukup lumayan penting di Indonesia karena cukup banyak anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya terganggu. Nah, faktornya memang tadi stunting itu adalah gizi ibunya kurang. Tapi yang menyebabkan gizi ibunya kurang itu apa? Bapak-bapaknya. Wis toh, bapak-bapaknya itu ngajak istrinya itu tadi malam-malam yuk jajan sate, nah, itu udah nggak sehat gitu, nggak sehat. Tapi tidak pernah memberikan yang bergizi yang alami. Jadi kemudian dibelikan makanan-makanan yang sudah siap saji. Wah, biar nggak repot, makanan siap saji atau makanan yang sudah siap makan ya, fast food segala macam itu ya. Cemilannya aja dikasih yang keripik-keripik beli di supermarket. Nah itu membuat gizinya kurang baik gitu. Ternyata dari selain asupan gizi, pola asuh dan juga selainnya itu ya, ternyata ada juga perhatian atau kesadaran dari ayah dan ibunya, itu perlu sangat diperhatikan sekali ya. Baik, kalau tadi disebutkan Ibu bahwa stunting itu kira-kira baru nampak untuk anak usia 2 tahun. Kira-kira bagaimana mengukur untuk mendiagnosisnya dan juga siapa yang bisa untuk melakukannya kira-kira? Kita kan biasanya yang itu ibu kader yang biasa di posyandu. Kader posyandu ya? Ya. Kader posyandu. Setelah itu ada bu bidanya, ada kader KPM-nya. KPM itu apa Bu? Kader pemberdayaan manusia. Kader pembangunan manusia nggih, kader pembangunan manusia nggih. Setelah itu nanti kita konsultasi ke gizi juga. Ke puskesmas bahwa nanti terdiagnosis ini stunting atau tidak, nanti diukur kembali. Diukur kembali ke puskesmas. Jadi yang ada dari desa kita konsulkan ke puskesmas. Jadi ada pemeriksaan lanjutan ya Ibu ya. Oke. Kemudian untuk bagaimana pencegahan untuk stunting pada anak itu kira-kira seperti apa Bu? Ya, yang pertama mungkin nanti dari ibunya dulu. Dari ibunya dulu kita harus pemenuhan gizi yang seimbang. Ya, Terus yang betul kedua sekali. juga pola asuh dari ibunya. Jadi setelah melahirkan pola asuhnya bagaimana dan pemberian makanannya bagaimana. Terus yang ketiga juga PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi di lingkungan rumahnya harus sehat dan bersih. Itu sangat harus diperhatikan ya Bu pastinya ya. Ya, jadi tidak hanya gizi, pola asuh tadi ya, bagaimana ibu anak, ayahnya juga harus terlibat ya. Hidup bersih sehat lingkungan, jadi jangan sampai sampah di mana-mana gitu ya. Ini juga penting. Jadi pengalaman saya bertahun-tahun, baik langsung maupun penelitian ya. Persoalan ibu-ibu itu adalah ibu-ibu ini salah satunya tiap hari membakar sampah, betul nggak? Ya kan? Yang bakar sampah biasanya ibu-ibu.
Nah, celakanya yang ikut dibakar adalah plastik. Tulus. Padahal plastik itu racun. Begitu dibakar, siapa yang keracunan? Ya, yang bakar ya ibu-ibunya itu. Padahal lagi hamil. Nah, itu banyak kasus kemudian anaknya lahir tidak normal. Ada yang stunting, ada gangguan yang lain. Iya. Oke. Kira-kira anak yang terdiagnosis stunting ya Ibu, itu langkah apa yang sebaiknya ditempuh agar tidak makin parah stuntingnya kira-kira? Yang pertama dari stuntingnya sudah parah ya. Jadi kita pencegahannya itu dari remaja, dari usia remaja nanti harus minum tablet tambah darah. Oke. Jadi dari Ibu harus diperhatikan ya, dari mulai kita remaja berarti kita harus mengondisikan. Ya betul sekali. Terus yang kedua nanti ketika ibu hamilnya juga periksa kehamilan minimal 6 kali. Minimal 6 kali. 2 kalinya di dokter. 2 kalinya. Terus yang ketiga jadi percukupan sama protein hewaninya itu harus juga ditingkatkan. Terus yang keempat kembali lagi PHBS-nya. PHBS-nya Sehat. Oke. Kemudian kira-kira kalau untuk pengobatan tradisionalnya Ki, itu ada tidak kira-kira? Oh ya, baik, terima kasih. Ya, saya kebetulan bergerak di bidang obat alami Nusantara atau obat tradisional ya, pengobatan tradisional. Jadi kalau anak sudah lahir stunting, diukur tadi stunting ya, udah umur 2 tahun, 3 tahun kok stunting gitu ya. Itu jangan khawatir. Jangan kemudian merasa, wah, karena kalau kita khawatir akhirnya malah jadi tambah berat. Tetap ada solusi. Yang kami lakukan, anak itu kita urut. Teknik urut khusus supaya saraf-sarafnya lancar sehingga kita berharap pertumbuh kembangnya akan membaik. Ya. Berarti ada metode terapi Betul, untuk terapinya. Jadi bisa urut, terus nanti juga kita latih olahraga yang supaya hormon pertumbuhannya itu makin aktif. Supaya dia makin bisa tumbuh. Bahkan gini, mungkin ibu-ibu kalau mengamati ya, ini anak badannya kecil, setelah diapakan kemudian jadi besar, disunat. Ya, setelah disunat kok jadi besar. Itu banyak gitu. Ya itu, yang tadinya kecil, badannya kecil, begitu disunat, wah, jadi gelundeng besar. Itu bisa juga. Nah, di kami juga hal kayak itu kita teliti ternyata kaitannya ke hormon pertumbuhan ya. Itu bisa distimulasi dengan pijat, dengan olahraga, dengan ramuan, termasuk nanti hipnoterapi ya, pikirannya supaya dia bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi pemirsa, dalam upaya penyembuhan dan juga menjaga kesehatan ya, kita juga bisa untuk memanfaatkan tradisional tadi ya Ki, dengan metode terapi dan juga pengobatan beberapa tadi ya. Betul. Tergantung dari hormonnya juga. Betul. Nah, di tradisi Jawa juga yang masih berlaku, kalau orang Jawa juga untuk mencari solusi ya, anaknya wetone apa? Ibunya kan puasa di wetone anak itu. Di puasa ya, puasa terus didoakan. Penting. Jadi kalau di Nusantara terutama Jawa ini aspek spiritual penting. Ya, tidak hanya secara fisik, secara kesehatan umum, tapi juga non fisik yaitu spiritual. Entah pas wetonnya, entah pas apa, didoakan. Doakan sendiri, monggo mau dibawa ke Pak Kiai, monggo mana yang merasa paling cocok, nggih? Seperti itu. Oke. Kalau untuk makanan dan minuman yang bagus itu kira-kira untuk mengatasi stunting apa saja? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau makanan ya tetap sama, pola gizi yang seimbang tadi. Jadi dari karbohidrat, dari mineral, vitaminnya, terus protein hewan dan nabati, serta lemak. Ini semuanya harus seimbang. Kalau dari minuman mungkin tidak boleh kalau minuman yang berkemas. Yang paling bagus memang minum air putih. Air putih itu sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Kemudian kalau kira-kira untuk cara mengatasi ketika anak itu sudah stunting gitu gimana? Kalau dari kami kan ada dari puskesmas itu ada PMT lokal. Jadi PMT lokal itu dari pusat, dari Kemenkes. Nanti kita cairkan dalam bentuk makanan sudah jadi. Makanan sudah jadi ya. PMT itu pemberian makanan tambahan ya. Iya. Kemarin kita melalui Lila Catering dari Jadi makanan sudah jadi sesuai dengan standar gizi ya. Iya.
yang sudah dirapatkan standarnya, terus habis itu didistribusikan ke ibu kader untuk langsung ke Anak-anak. balita yang stunting. Melibatkan Untuk kalau dari dana desa kemarin juga saya konsultasi dengan gizi untuk makanan apa yang perlu saya berikan, makanan matang, jadi balita sudah dapat makanan matang dari kami. Oke, kira-kira kalau untuk pembagiannya itu sendiri berapa hari sekali Ibu? Atau mungkin ada beberapa diadakan acara khusus untuk itu? Kalau dari desa kemarin itu ada 12 kali pembelian. Oke, 12 Tiap bulan? Dari satu tahun 12 kali. Oh, dari desa saja, tapi nanti dari Kalau dari- Dinkes lain lagi. Ke selain lagi, Oke. kemarin yang usia ada yang 28 hari sesuai dengan gizinya, ada gizi kurang, terus ada yang 52 hari juga. Oh, oke. Sesuai dengan Jadi gizinya disesuaikan dengan gizinya masing-masing dan juga usianya juga ya Ibu ya. Kemarin dari siler juga ada penambahan berat badan dan tinggi badan, jadi tidak begitu banyak tapi ada. Ini juga kami presentasi di Oke, baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai beberapa penyebab dan juga solusinya, yaitu stunting untuk anak ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan bagaimana konsep Batara dan juga pastinya secara tradisional kita juga bisa untuk menangani dari stunting anak juga. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang penyebab dan juga solusi tentang stunting ya Ki. Baik, pada segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan yang pastinya sangat menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan Ki, kira-kira metode seperti apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah stunting? Ya, ini sekarang kita akan praktekkan anak-anak yang sudah umur-umur 3-4 tahun ya, supaya pertumbuh kembangnya lancar. Ini disenamkan atau diterapi. Nah, ini terapi dari Jampisae. Contoh terapinya seperti ini. Nah, ini contoh terapi supaya anak-anak pertumbuh kembangnya nanti baik ya, sehat segala macam ya. Jadi ada teknik Ya, khususnya ada teknik ya? khusus. Intinya adalah peregangan gitu ya, Peregangan. peregangan sendi-sendinya, lalu nanti saraf-sarafnya diaktifkan. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti kita buatkan ramuannya, tapi setelah ini nanti kita senam dulu. Ada teknik senamnya dipimpin oleh ibu guru nih. Berarti ada beberapa metode ya, termasuk dari terapi dan juga senam ya. Nanti kalau kasusnya agak berat, nanti ada hipnoterapi juga. Oh, Jadi kondisi pikirannya jadi ada tahap-tahapannya juga terapi, ya. untuk betul. terapinya. Ini kalau kondisinya masih relatif normal ya, di terapi biasa supaya tujuannya adalah sendi-sendi dan sarafnya ini normal, bagus, dan nanti pertumbuh kembangnya akan membaik. Karena saraf yang baik, aliran darah baik, aliran energi baik ya. Oke, kira-kira untuk manfaatnya ini dalam tubuhnya gimana Ki kira-kira? Ya, ini sekali lagi, ini membuat seluruh sendi dan sarafnya menjadi lemes dan baik, sehingga aliran darah, aliran energi membaik, Oke. sehingga nanti Melancarkan peredaran nutrisi yang darah ya? diserap itu akan menjadi lebih baik. Hormon-hormon pertumbuhan juga akan menjadi lebih baik lagi bekerjanya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, lemes nggih. Lemes ini. Nanti kalau anaknya masih bayi di bawah 6 bulan, ada teknik pijat bayi sendiri, ada tekniknya sendiri. Berarti Pijat ada untuk balita, Iya, ada untuk di usia bawah 6 bulan, di atas 1 tahun beda sedikit. Ada beda. Tapi prinsipnya adalah supaya saraf-sarafnya itu baik semua. Baik, nah cukup, enak kan? Enak? Ya. Ya, cukup. Coba terus. Oke. Cukup. Ya. Lanjut. Sekarang kita akan lanjut senamnya ya. Ayo berdiri senamnya. Ini nanti terapinya dilanjutkan. Senam, ayo siapa mau ikut senam? Berdiri. Ibu guru, monggo senamnya. Di sini aja. Ya, berdiri. Udah. Nah,
Anak-anak, ini harus dilatih gerakan-gerakan tas 6 tahap supaya pertumbuh kembangannya makin baik. Monggo, Bu gurunya siapkan untuk senamnya. Silahkan. Ibu. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo senam sehat gembira. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo senam sehat gembira. Jalan di tempat olahraga, biar badan sehat. Jalan di tempat badan sehat. Kamu semangat, tangan di pinggang sambil tengok kanan, tangan di pinggang sambil tengok kiri, tangan di pinggang sambil tengok kanan, tangan di pinggang sambil tengok kiri, teng-teng ke kanan, teng-teng ke kiri, teng-teng ke kanan dan ke kiri, teng-teng ke kanan, teng-teng ke kiri, teng-teng ke kanan dan ke kiri. Lihat ke atas, lihat ujung kaki, lihat ke atas, lihat ujung kaki, lihat ke langit, lihat ujung kaki, lihat ke langit. Kita siap lari. Bumi itu bulat, bulat besar sekali. Bulan juga bulat, bulat besar sekali. Bumi itu bulat, bulat besar sekali. Bulan juga bulat, bersinar malam hari. Goyang, 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 ke kanan, ke kiri. Goyang, 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 ke kanan dan ke kiri. Goyang, 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 ke kanan, ke kiri. Goyang, 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 aduh asik sekali. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini ya. Tentunya perbincangan yang sangat menarik dan bermanfaat. Baik Ki, boleh dijelaskan kita untuk segmen ini akan membuat ramuan Ya, apa? betul. Jadi untuk kesehatan ibu hamil ya, ini ada tanaman yang sifatnya itu superfood. Superfood itu mengandung banyak kandungan gizi, vitamin dan lain-lain. Yang pertama untuk kecerdasan anak itu ya, Kira-kira pegagan. Pegagan ini tanaman ini mudah sekali ditanam, pegagan ya. Pegagan. Nah, yang kedua ini mungkin masih agak langka, tapi nanti akan kita berikan namanya sacha inci. Ini memang dari Amerika Selatan. Ini mengandung omega 3, omega 6, berbagai macam vitamin. Dan ini akan sangat bagus kalau dikonsumsi sejak awal kehamilan. Sampai nanti anaknya besar, sampai kita orang tua pun mengkonsumsi ini bagus sekali. Jadi ini bahan-bahan ini bahan alami yang sangat aman, sangat bermanfaat. Nanti kita harapkan pemirsa sekalian, terutama ibu-ibu, anak-anak mengkonsumsi bahan alami yang sifatnya superfood. Superfood itu mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Tentunya banyak khasiatnya juga Betul, ya, dan ya. bermanfaat sekali. Ya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk membuat ramuan. Ya, baik, terima kasih. Kita tidak sendiri ya. Ya. Kali ini kita dibantu sama ibu-ibu Ibu semuanya. PKK ya, Posyandu. Oke. Oke. Kalau boleh tahu dari mana Ibu? Dari PKK? PKK Desa Silir. Oke. Ya. Hari ini kita akan mempraktekkan untuk membuat ramuan. Nah, untuk bahan-bahannya kira-kira apa aja? Ya, ini bahan-bahan sebagian besar ada di halaman rumah, Bu, nggih. Oke. Ngambil dari halaman rumah semua, nggih. Kemarin kita cek ada daun pepaya, ada tapak liman, pandan, serai, jahe, atau ada di dapur ini ya. Nah, yang pertama yang kita buat adalah ramuan yang bermanfaat untuk ibu sejak awal kehamilan. Tolong yang dari ujung. Yang pertama pegagannya. Pegagannya kira-kira 4 lembar. Itu di jus nggih, di jus sekalian gagangnya nggak apa. Sekalian gagangnya nggih. 4 sampai 5 lembar. Langsung dimasukkan Nggih. aja.
Terus saca inci juga 5 lembar. Betul. Saca inci 5 lembar. Lalu ada jahe. Jahe 2 jempol. Jahe dan kunyit 2 jempol. Ya, itu segitu atau segitu aja, itu 2 jempol itu. Jahe, kunyit ditambah mangga. Dah, nanti di jus. 2 jempol juga. Nah, segitu 2 jempol itu. Atau 1 itu aja. Dipotong-potong gitu aja. Nah, gitu. Nah, ditambah air tebu. Mangganya separuhnya. Nah, air tebunya nanti kira-kira separuh wadah. Mangganya Bu dipotong separuh aja. Si jus. Nah, cukup. Kira-kira takarannya kalau untuk segini itu untuk berapa kali minum tuh? Ini untuk sampai 4 kali minum bisa. Ini kan sekitar seliter lebih nanti dapatnya. Kalau untuk baiknya dikonsumsinya berapa hari sekali kira-kira? Ya, untuk ibu hamil sebaiknya tiap hari mengkonsumsi ya. Paling nggak sekali sehari. Setiap hari aman ya? Setiap hari aman. Ini herbal alami. Oke. Tidak ada kimianya. Dan sifatnya juga ini mendukung untuk kesehatan. Nah, sudah di blender. Nah, nanti sekitar di sini nanti sekitar setengah menit di blender gitu ya. Saya taruh dulu. Cukup, cicipin dulu sekarang. Coba cicipin. Nah, dituang dulu aja di gelas, dicicipin nggih. Nggih, disaring semua nggih. Nah, cukup terus dicicipin dulu nggih. Nah, ini nanti untuk ibu-ibu kalau mau makin enak ditambah madu kalau ada. Tapi kalau nggak ada ini sudah enak nih. Dicicipin. Bukan dicicipin. Nah, nggih. Dicicipin dulu nih. Gimana rasanya? Enak toh? Nggak perlu madu, udah enak. Nah, ini ibu-ibu hamil udah cukup ini. Gitu. Nah, berikutnya untuk wedangnya. Wedangnya bahannya hampir sama. Ditambah jeruk nipis. Metode ya, bisa dibuat. Jadi jahe, kunir, jeruk nipis, bisa dibuat wedang. terus daun tadi. Coba wedangnya. Jadi dicong, dimasukkan ke situ, nggih. Nggih, diseduh. Nggih, jahenya tipis-tipis gitu. Dikeprek atau dipotong tipis-tipis, monggo. Nggih. Nggih, bisa dikeprek, monggo dikeprek, nggih. Nah, gitu, siap. Nggih. Nggih, tinggal malih. Nah, udah. Jahe segitu aja cukup, sementara terus kunir, nggih. Kunirnya segitu, kira-kira segitu juga, nggih. Geprek. Kulitnya nggak apa, asal sudah bersih, nggih. Nggih. Kira-kira untuk ramuan yang di jus itu untuk bertahannya kira-kira berapa hari? Nah, kalau jus ini paling tahan sehari 2 hari, nggih. Sehari 2 hari. Taruh kulkas. Nggih, taruh kulkas. Tapi sebaiknya langsung minum habis saja. Misalkan segini diminum 2 kali, 3 kali sehari nggak apa-apa. Nggih. Kalau untuk awetnya lagi mungkin bisa kita gunakan untuk beberapa hari itu biasanya. Kalau mau awet, kita punya namanya probiotik khusus ya. Ditambah probiotik khusus. Probiotik khusus. Ya, probiotik khusus nanti bisa awet. Nggih, saca incinya tadi, nggih. Nah, nggih. Nggih, itu nggih, apa? Sama pegagan nggih itu. Nggih. Nah, adanya. Nggih. Nggih, 3, 4, nggih. Nggih. Diremet. Nah, kalau mau bikin wedang diremet. Nah,
Pun dicong air panas. Serai ada serainya masukkan kalau ada serai. Nah, serai potong dulu. Pandan juga. Nih. Oke, serai sedikit aja, oke. Mas. Oke. Pun potong. Oke, sudah tambah air panas. Panas terus ditutup kira-kira semenit, nanti udah jadi dia. Oke, cukup ditutup terus nanti ya madunya nanti nyusul. Nanti sebelum dikasih madu dicipin dulu ya aslinya seperti apa. Nah, oke, ini sambil nunggu ini yang berikutnya biasanya ibu-ibu kalau hamil keluarnya apa? Darah tinggi ya? Darah tinggi. Coba darah tinggi bikinkan jusnya, buahnya apa yang ada. Jadi darah tinggi itu nanti bisa dengan buah-buah yang seger. Belimbingnya ada belimbing, ye. Belimbing, ye. Boleh dibawa ke sini, Ibu. Belimbing, terus jahe, kunyit tetap sama pandan. Di situ aja. Jadi kuncinya di belimbing sama pandan plus jahe kunyit itu di jus. Metodenya sama ya? Bisa Sama, di jus ye, dan tinggal bahannya dibuat. beda sedikit. Ditambah air tebu. Udah nanti untuk darah tinggi bagus loh. Untuk takaran yang kita buat ini untuk berapa kali minum kira-kira? Nah, ukuran ini, kalau ukuran ini penuh sebenarnya bisa untuk 6 kali minum. Ya, seperti ini. Ye. Jahe, kunyit, nah, potong. Ye, gitu. Ye, cukup. Ye. Serai, pandan, ye. Serai dan Nah, juga ini untuk pandan. darah tinggi. Kalau untuk aturan minumnya, kalau beliaunya mengonsumsi obat dokter, kira-kira seperti apa? Nah, iya. Biasanya ibu-ibu atau siapapun juga ada obat dokter, ya. Ya, betul. Ini diminum sebelum makan. Sebelum Nah, obat makan. dokter biasanya sesudah makan. Jadi beda setengah jam kira-kira, nggih. Sudah ditambah air tebu. Nggih. Air tebu ini masih murni, sangat baik untuk kesehatan. Manfaatnya macam-macam, Oke. ya. Bahkan orang kena diabetes pun memakai air tebu ini aman dan sehat. Untuk bahan-bahannya juga mudah dicari ya. Nggih. Iya. Boleh dibantu untuk yang wedangnya, Ibu. Nggih. Sambil wedangnya disiapkan, bahannya serupa. Bahan-bahannya sama. Oke, cukup. Saring terus dicicipin. Tinggal dipotong atau Nah, digeprek gitu. juga berikutnya yang di sini bisa. Nggak usah, nggak apa-apa. darah tinggi. Nah, Mbak Wulan, sana, silakan. Ibu hamil biasanya apa? Mual, nggih? Mual-mual. Ini kita punya bahan apa aja nih? Daun pepaya bisa. Ya, segitu bisa, nggih. Segitu untuk di jus, segitu. Terus jeruk nipis sama tomat. Nggih. Sama tomat. Sama, ini daun apa nih? Geranium. Ini juga bisa untuk mual, nggih, tambah ini. Nggih. Nggih, daunnya aja. Daunnya aja diperotol, nggih. Segitu cukup, nggih, segitu cukup. Tambah tomat dan jeruk nipis dan jahe kunyit. Jahe kunyit tetap itu. Nggih, Iya, jahe kunyit. Boleh Nggih. kupas dulu. Nggih. Ini untuk mual ya. Jadi ibu-ibu hamil itu biasanya mual, memuntah ya. Nih. Untuk aturan minumnya sama ya? Sama, nggih. Sebelum makan, nggih. Sekalian ininya nggak apa-apa, kulitnya nggak apa-apa. Langsung dimasukkan ya, di blender nggak apa. Nggih. Nggih. Blender nanti bagus kok. Nggih. Lalu dimasukkan air tebunya. Air tebunya boleh. Dimasukkan air tebu. Ya.
Kira-kira segitu. Blender. Nanti yang wedang juga serupa bahannya, nggih. Nah, untuk wedang itu sebaiknya ditambah kapulaga. Kapulaga Mas Hadus, tolong diambilkan kapulaga sama kayu manis. Nah, coba dicicipin yang tadi membuat wedang, dicicipin tambah kapulaga dan kayu manis. Ya. Kira-kira untuk fungsinya Cukup. Ya. apa, Pak? Nah, cukup. Ya, ya. Ya, kapulaga, kayu manis ini juga bahan-bahan yang sangat baik ya untuk tadi tekanan darah dan sebagainya gitu ya. Termasuk untuk kesehatan umum gitu ya. Dicicipin. Nah, ini yang Boleh terakhir disaring nanti. Disaring. Udah, dicicipin dulu. Kalau Sudah. yang manis Ye. boleh ditambah madu. Dicicipin dulu. Ampun, cicipin dulu. Pakai serai, bisa pakai itu serainya itu. Nah, betul. Untuk ngaduk alami. Nah, terakhir sana yang untuk nyeri, pegel, asam urat segala macam gitu. Oke. Ada tapak liman? Tapak liman yang besar. Daunnya besar, tapak liman. Bukan. Kalau nggak ada, ini apa? Salam? Salam, salam bisa. Salam. Berapa lembar? 4 lembar bisa. Untuk takarannya sendiri kita buat untuk berapa kali minum? Ya sama, pokoknya Sama, ya. kapasitas segini ini 4 sampai 6 kali minum. Ini kan sekitar 1,5 liter, nggih. 4 lembar, terus tetap jahe, kunyit, serai, pandan. Nah, segitu boleh. Pandannya berapa, Pak? 1 lembar aja. Rasanya gimana, Bu? Empon-pone. Mantap. Nah, kalau mau enak ditambah madu. Kunyitnya segini, Pak. Terus? Tapi seger tau nggih? Dah, jeruk nipis, tambah jeruk nipis. Sekalian ininya nanti kulitnya 1 boleh. Nggih. Kira-kira bahan-bahannya juga mudah dicari. Ya, ini dari kebun semua ya, ini dari kebun. Tambah air Mungkin tebu. pemirsa di rumah juga bisa untuk mempraktekkan membuat ramuannya ini ya. Ini oh ya. Ini juga bisa, nggih. Sedikit. Nggih, coba di blender. Udah ditancap? Belum? Mas Sugeng. Nah, iya kan? Nah, sudah. Nah, kira-kira setengah menit cukup. Coba dicipin dulu, nggih. Ini untuk contohnya aja. Nanti kalau udah di rumah lebih lembut lagi nggak apa? Oh gitu. Nggih, ini kan untuk contoh cara membuatnya aja. Oke, cukup. Dicipin dulu. Nanti kalau kurang enak tinggal tambah madu. Dicipin dulu, mana gelasnya, nggih. Nanti kalau ketemu tapak liman tuh besar di bawah itu ya. Oke. Untuk bahan tambahannya. Tapak liman tuh cocok untuk asam urat. Meniran tuh kecil-kecil. Coba cicipin. Nggih. Iya, Pak. Ini udah enak. Nggih. Nah, untuk ibu-ibu bisa ini untuk mengatasi nyeri-nyeri, asam urat segala macam nggih. Seperti ini. Nggih, kolesterol, betul nggih. Nah, seperti itu. Jadi nanti dibiasakan jangan terlalu sering minum obat yang beli sembarangan, apalagi lagi hamil gitu. Wah, kok pegel ngilu nyeri-nyeri tahu-tahu
beli obat sembarangan itu jangan. Lebih baik buat sendiri. Kalau ini aman semua, aman dan enak. Nggih. Pastinya Terima bisa kasih. bersama-sama. Semoga makin sehat semua. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, itu tadi ya rangkaian untuk praktek membuat ramuan yang pastinya untuk bahan-bahannya juga mudah dicari ya. Mungkin nanti pemirsa juga bisa untuk menanam sendiri untuk bahan-bahan beberapa yang bisa ditanam di rumah yang pastinya mudah sekali didapatkan ya. Jangan menunda untuk sakitnya makin parah untuk diobati ya, tapi kita bisa untuk mencegahnya dulu. Nah, ramuan-ramuan tadi bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Mungkin kalau untuk pemirsa berkenan untuk pesan ramuan di kami juga bisa ya. Hubungi di nomor 0821 706478. Nanti bisa disertakan nama, keluhan dan juga alamatnya. Ya, termasuk yang mau konsultasi, mau terapi di sanggar kami ya, di nomor 0821 706478 dan kami tidak mengenakan tarif khusus, sukarela. Monggo. Boleh ya, nanti kalau untuk pemirsa berkenan juga untuk memberikan pertanyaan dan juga beberapa Usul atau konsultasi ya, Betul, boleh juga iya. diberikan ya di nomor tersebut dihubungi dengan menyebutkan nama, alamat dan juga keluhannya seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen sebelumnya kita sudah mempraktekkan untuk membuat ramuan dan juga pembahasan tentang stunting ya, pembahasan dan juga solusinya. Pada segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sangat seru dan pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Di sini juga didampingi sama Bapak dan Ibu semuanya ya. Baik, Ki, tadi di awal kita disebutkan bahwa pada manusia itu ada unsur non-fisik atau energi. Kira-kira apakah energi tersebut bisa mempengaruhi untuk kesehatan kita? Ya, pasti sangat ya. Jadi salah satu unsur manusia itu adalah energi. Daya hidup, kemampuan yang membuat kita bergerak ya. Iya, betul sekali. Nah, energi ini bisa jadi negatif kalau pikiran kita ruwet, Oke. negatif. Dikit-dikit berprasangka buruk, dikit-dikit mikir yang enggak, itu pasti jadi negatif. Akibatnya sakit, gitu. Bisa juga karena perasaan negatif. Ada orang ngomong sedikit aja marah, tersinggung. Padahal itu diberitahu baik-baik, ya. Katakanlah dikritik, kritik yang benar, tersinggung. Wah, saya dipermalukan. Padahal itu akibatnya kan sakit sendiri karena memiliki emosi yang negatif. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, kemudian juga kita ini dikaruniai Tuhan energi yang positif itu harus dikembangkan ya. Energi yang positif itu contohnya kita bisa belajar dengan baik ya kan. Kita bisa berkarya, kita bisa semangat dan segala itu kan energi yang positif itu harus dikembangkan. Tetapi kalau kebanyakan energi negatifnya pasti semangatnya turun, belajarnya juga menjadi malas gitu ya. Nah, itu harus kita tata dengan baik gitu ya. Berarti ada beberapa pengaruh ya, dari juga pasti. unsur energi tersebut. Kira-kira untuk cara membersihkannya Nah, itu baik seperti ya. apa? Baik pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama berlatih membersihkan energi negatif. Ibu-ibu juga ikut ya. Baik, silakan mau duduk bersila di lantai, duduk di kursi silakan. Pemirsa yang wah aku baru sakit berbaring nggak apa-apa, bebas ya. Bebas. Baik, kalau sudah siap, nah kita siapkan untuk yang duduk berbaring, yang penting santai, rileks. Nah kita pejamkan mata, lalu kunci pertama adalah lidah tekuk ke atas, menyentuh langit-langit mulut atas. Fungsinya mengaktifkan kelenjar yang ada di rongga mulut atas. Kelenjar ini menghasilkan enzim berupa air liur. Jadi nanti kalau air liur terbit langsung ditelan. Air liur membantu proses pencernaan. Pencernaan itu apa? Menghasilkan energi, daya hidup. Juga air liur akan membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel yang rusak. Nah, kita hening, perhatikan nafas. Ikuti dulu nafas kita, konsentrasi ke nafas. Dan dalam hati kita niatkan, aku akan membersihkan energi negatif dalam diriku.
Setelah hening, sekarang perhatikan kepala. Kepala ini adalah pusat pikiran-pikiran kita. Nah, akan kita teliti dan bersihkan pikiran yang negatif, prasangka-prasangka buruk. Kita teliti dan nanti kita keluarkan melalui hembusan nafas melalui mulut. Baik, tarik nafas ke kepala, cahaya terang masuk di kepala. Lalu semua pikiran buruk, prasangka buruk keluar, hembuskan melalui mulut. Keluar, semua pikiran buruk, prasangka buruk keluar. Lenyap. Tarik nafas lagi. Ke kepala. Jadi nafasnya diarahkan ke kepala, cahaya terang masuk ke kepala. Lalu pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk, hembuskan melalui mulut. Keluarkan. Semua pikiran buruk, prasangka buruk, keluar, bersih. Sekali lagi, tarik nafas ke kepala. Cahaya terang masuk. Lalu semua pikiran buruk, prasangka buruk kita keluarkan melalui mulut. Hembuskan melalui mulut. Makin bersih, kepalaku makin terang. Sehingga kemampuan berpikirku makin baik, makin cerdas, makin bijaksana. Makin kreatif. Hambatan-hambatan makin berkurang, makin bersih. Berikutnya, di dada. Kalau kita marah, sedih, itu pusatnya di dada. Di situ ada jantung, paru-paru, dan segala macam, tapi pusat perasaan kita di dada. Kemarahan, kebencian, ketakutan, energinya tersimpan di dada. Kita bersihkan. Tarik nafas ke dada, tarik nafas sampai dada, cahaya terang masuk ke dada, lalu keluarkan semua kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, energi negatif lainnya melalui mulut. Semakin bersih. Lagi tarik nafas ke dada, panjang. Cahaya terang memenuhi dada, terang benderang, lalu semua energi negatif dari kemarahan, kebencian, kekhawatiran, kesedihan, dan lain-lain keluarkan melalui mulut. Makin bersih. Makin plong, perasaanku makin tenang, tenteram. Sekali lagi, tarik nafas ke dada. Lalu semua energi negatif dari kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan lain-lainnya kita keluarkan melalui mulut. Makin bersih. Lebih dalam lagi, kita lakukan teknik untuk pengampunan, yaitu hadirkan dalam batin orang-orang yang membuat kita marah, sedih, benci, dan segala macam. Kita minta maaf dan memaafkannya. Tarik nafas panjang ke dada. Bayangkan orang tersebut dan aku memaafkanmu dan aku minta maaf. Hembuskan melalui mulut. Damai, tenteram. Sekali lagi tarik nafas panjang ke dada, cahaya terang masuk. Hadirkan orang yang membuat kita menderita atau yang kita buat dia menderita. Kita beri maaf, aku minta maaf dan aku memaafkanmu, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang ke dada. Lalu hadirkan orang-orang yang ada masalah dengan kita, atau yang kita bermasalah dengannya, dan kita minta maaf dan memaafkan. Hembuskan melalui mulut. Aku memaafkan dan aku minta maaf, hembuskan melalui mulut. Damai, tenteram. Selanjutnya, di perut. Perut ini pusat energi untuk nafsu, harapan, ambisi, obsesi, dan segala macamnya.
Ambisi, obsesi yang berlebihan tentu akan membuat masalah, akan membuat penyakit. Begitu juga nafsu-nafsu yang berlebihan. Tarik nafas ke perut, cahaya terang masuk ke perut, lalu keluarkan semua nafsu, ambisi, obsesi yang berlebihan melalui mulut. Lagi tarik nafas ke perut. Cahaya terang masuk ke perut. Hembuskan semua energi negatif akibat nafsu, ambisi, obsesi yang berlebihan. Sekali lagi, tarik nafas panjang ke perut. Cahaya terang masuk ke perut, lalu keluarkan semua energi negatif akibat nafsu, obsesi, ambisi, harapan yang berlebihan melalui mulut. Diriku makin bersih, pikiranku makin tenang, jiwaku makin tenteram, damai. Dan dengan masuk dalam tahap kedamaian, ketenteraman, maka kita siap untuk mengaktifkan energi positif supaya kehidupan kita makin baik, makin sehat, makin bahagia, sejahtera. Konsentrasi sekarang di kepala, lidah tetap ditekuk ke atas dan enzim air liur langsung ditelan supaya membantu pencernaan, membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel yang rusak, dan membantu penguatan daya tahan tubuh. Perhatikan sekarang di kepala, mungkin ada denyutan atau rasa panas, getaran atau rasa seperti magnet. Itu berarti energi mulai mengalir. Dan kita minta seluruh energi dalam diriku mengalir selaras. Dan energi dari semesta mengalir ke dalam diriku, menyatu dengan energi dalam diri, selaras, membuatku makin sehat, makin tenteram, makin sejahtera. Energi semesta mengalir ke dalam tubuhku, menyatu selaras dengan energi dalam diri, membuatku makin sehat, makin tenteram, makin sejahtera. Lalu bayangkan tubuh kita bercahaya terang, bersinar terang. Tubuhku bersinar terang. Aku makin sehat, makin tenteram, makin sejahtera. Aku makin sehat, makin tenteram, makin sejahtera. Aku makin sehat, makin tenteram, makin sejahtera. Lalu kita pasrahkan semua ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan cara masing-masing. Silakan. Kita pasrahkan dan bersyukur atas anugerahnya. Baik, cukup. Latihan ini selesai dan kita sadari saat ini tubuh kita sedang beristirahat. Kita minta aktif kembali, tubuhku aktif kembali, tubuh aktif kembali, gerak-gerakan badan, leher, bahu, tangan, lalu gosok-gosokkan telapak tangan. Tubuh aktif, gosok-gosokkan telapak tangan, usap wajah dan badan. Lakukan 3 kali. Ini untuk memperlancar aliran energi.
Ya, pernah 3 kali. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Yani rasanya? Enak? Plong? Bu Lurah? Gitu? Pikiran Pernah melakukan meditasi seperti ini? Pembersihan energi penting karena kita ini setiap hari pasti punya pikiran buruk, emosi, gitu. Namanya juga tantangan hidup gitu ya. Harus dibersihkan. Tidak hanya badan yang dimandikan, tapi tadi pikiran, emosi sama ini keinginan-keinginan ini kalau enggak nanti kita makin berat. Nah, begitu. Terima Baik, kasih. pemirsa, demikian episode kami tentang Batara, obat alami Nusantara, dan juga penjelasan mengenai stunting ya, penyebab dan juga solusinya. Tadi kami juga sudah mempraktekkan cara membuat ramuan dan juga metode terapi dan juga senam yang bisa pemirsa di rumah praktekkan sendiri ya. Tentunya bahannya dan juga beberapa trik terapinya pastinya mudah ditirukan ya, mudah dipraktekkan sendiri di rumah. Bagi pemirsa semuanya yang berkenan untuk konsultasi dan juga memberikan pertanyaan ya, silahkan bisa hubungi di nomor 0821 706478 dengan menyebutkan nama, alamat dan juga keluhan yang dialami. Dan juga pemirsa yang berkenan untuk memesan ramuan dan juga mungkin berkenan untuk terapi ya, bisa dihubungi di nomor tersebut di 0821 706478. Juga kalau ada yang mau belajar membuat ramuan, belajar terapi, belajar meditasi dan lain-lainnya, silahkan hubungi nomor 0821 706478. Baik pemirsa, saya Wulan dan Tistia Aji bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita tutup ya, agar lebih semangat lagi untuk menjalankan hidup sehat, kita berikan salam Batara. Salam Batara, ikuti Bu Lurah ya. Baik, ke kiri, bio, ke kanan, bio, ke tengah, bio, ke atas, hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.